Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Tika Saryani dengan NIM 20090360050. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang UAS dari mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Lalu di sini ada studi kasus yang mana firma hukum Hotman Paris and Friends atau HPF selama 1 dekade terakhir sangat meningkat dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan. Setiap pengacara yang bekerja di perusahaan memiliki nomor karyawan 5 digit yang unik dan tarif penagihan per jam. Ada banyak kasus, setiap kasus dikaitkan dengan satu klien, tetapi beberapa klien memiliki lebih dari satu kasus. Contohnya itu dapat dilihat pada gambar di samping ini. Lalu, sebagian besar klien HPF hanya menyimpan jenis informasi seperti nama, telepon, dan informasi alamat. Namun sekitar 5% klien adalah klien pro bono. Untuk klien tersebut, HF juga menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum, nama dan nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien, dan nomor ID klien dalam database klien lembaga bantuan hukum. Lalu di sini kami disuruh untuk menyimpan informasi tentang hubungan ini sehingga dapat digunakan untuk pertanyaan seperti daftar semua kasus yang pengacara tanggung jawab diawasi oleh Hotman beserta PA. Lalu di sini akan ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu saya akan menganalisis kasus yang ada. Yang kedua DFD dari kasus tersebut, lalu ARD dan rekomendasi dan kesimpulannya. Jadi yang pertama, di sini saya akan menganalisis kasus yang ada. Jadi, teknologi informasi merupakan salah satu hal yang mengalami perkembangan begitu cepat pada saat ini. Adanya teknologi informasi dapat membantu dalam memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan pengontrolan dan pengawasan. Maka dari itu, untuk mempermudah firma hukum Hotman beserta PA, dibuatlah sistem informasi yang dapat menyimpan data informasi secara otomatis. Sistem informasi manajemen firma hukum merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data klien, data pengacara, dan kasus. Lalu untuk membuat sistem informasi tersebut menjadi otomatis ada beberapa yang perlu dilakukan, seperti membuat website. Website adalah sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan halaman-halaman yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain. Lalu di sini ada PHP Hypertext atau PHP Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang script server-side yang memungkinkan web dapat dibuat dengan dinamis sehingga perawatannya menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian ada MySQL, yaitu sebuah perangkat lunak basis data yang menggunakan bahasa dasarnya SQL. Lalu ada database, yaitu kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang tersimpan di dalam basis data komputer yang dapat diolah oleh pengguna. Lalu ada DFD, atau data flow diagram, merupakan sebuah bagan yang menggambarkan aliran data dalam suatu program yang dibuat dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan terakhir itu ada ERD, atau Entity Relationship Diagram, yaitu hubungan atau relasi antar tabel pada suatu database yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Selanjutnya di sini ada contoh DFD dari studi kasus yang ada. Untuk DFD level 0, di sini sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum ada 3 output. Yang pertama itu klien, pengacara, sama HPH. Untuk klien di sini ada 2 input, yaitu data klien dan data kasus, dan output yang dikeluarkan itu laporan penanggung jawab pengacara. Untuk pengacara itu ada 1 input dan 3 output. Inputnya itu data penanggung jawab pengacara, lalu outputnya itu laporan data klien, data kasus, dan billing. Lalu input untuk Hotman Paris sendiri itu ada laporan daftar keuangan dan laporan semua kasus. Lalu di sini ada DFD untuk level 1, di mana di sini ada admin, pengguna, kasus, klien, dan pengacara. Di sini admin input login ke pengguna. Lalu login akan menginformasi ke admin. Lalu untuk kasus, di sini admin akan menginformasi data perkara, data kasus atau perkara akan keluar. Lalu dia akan mengoutputkan untuk mengolah laporan. Lalu untuk data klien, di sini admin akan input data klien akan keluar. Lalu untuk pengacara, admin akan menginput data pengacara, lalu data pengacara akan keluar. Lalu yang terakhir itu
untuk penanggung jawab dari Hotman Paris France, yaitu ke Hotman Paris UTPA, yaitu admin akan menginformasikan laporan, lalu akan mengolah laporan, lalu keluar ke Hotman Paris UTPA. Kurang lebih di episode 1 seperti itu. Selanjutnya ARD. Di sini ARD ada sistem, pengacara, kasus, klien, dan Hotman Paris UTPA atau penanggung jawab dari semua sistem informasi ini. Jadi pertama, sistem mengolah data pengacara. Data pengacara di sini ada nomor karyawan, nama karyawan, dan nama kerja atau penagihan jam kerja. Lalu untuk klien ada data ID klien, nama, alamat, nomor telepon, dan jenis klien. Untuk kasus di sini ada tanggal, tanggal di sini ada tanggal dibuka dan ditutupnya, nomor kasus, status kasus, deskripsi kasus, dan penanggung jawab pengacara. Lalu untuk di sini ada mengawasi, yaitu HPH atau Hotman Paris UTPA yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, terakhir, pembahasan terakhir yang akan saya bahas itu tentang rekomendasi dan kesimpulan. Jadi rekomendasi untuk pada firma hukum Hotman Paris France ini alangkah baiknya jika dibuat web, sehingga sistem informasi yang ada akan mempermudah para staf yang ada untuk bisa mengolah data kasus, data klien, dan data pengacara. Dengan adanya sistem informasi manajemen pada firma hukum berbasis web tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Sistem yang akan dibangun nantinya akan memiliki menu-menu seperti login, menu utama, data kasus, data klien, data pengacara, dan data user HPH. Sehingga kesimpulannya, dengan begitu, pembuatan laporan akan menjadi lebih mudah dan akurat. Akses informasi sistem yang ada akan lebih mudah karena dapat diakses secara online. Selain itu juga dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan firma hukum HPF tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.